Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ariki Buryandi dengan NIM 2022-07128. Di sini, saya akan menjelaskan tentang resume dari materi Prophetic Leadership dari materi pertama sampai materi ketiga. Mungkin teman-teman pada mikir, apa sih yang bakal dilakuin Rasulullah terhadap keluarganya? Nah, ini berkaitan dengan materi pertama, yaitu tentang bagaimana Rasulullah memperlakukan dan bagaimana adab Rasulullah terhadap keluarga kecilnya. Ketika Rasulullah menghadapi sebuah masalah, di mana masalah ini ada dan terjadi pada keluarganya, Rasulullah selalu membereskan masalah itu sampai ke akar-akarnya dengan bertanya dahulu bagaimana kronologi dan bertindak dengan bijaksana tanpa memberatkan kepada suatu pihak manapun. Selanjutnya, Rasulullah tidak pernah memukul dan tidak pernah memakai jalan kekerasan. Hal ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Muslim. Beliau berkata, Rasulullah itu tidak pernah memukul saya dan memukul para pembantunya atau para budaknya. Dan selanjutnya, jika ada yang terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan di dalam keluarga Rasulullah SAW, Rasulullah selalu memberikan teguran dan memberikan solusi yang sangat efektif dan bisa dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan. Dan yang terakhir, Rasulullah selalu menafkahi istri-istrinya dan para anaknya. Hal ini juga secara tidak langsung memberitahu kepada kita bahwa Rasulullah itu sangat peduli terhadap keluarga kecilnya, baik itu istrinya dan anak-anaknya. Lanjut, yang kedua adalah materi tentang bagaimana sistem kepemimpinan Rasulullah dalam ranah ekonomi. Seperti yang kita tahu, Rasulullah SAW selalu memperhatikan aspek ekonomi dimanapun dia berada. Contohnya ketika ia kecil, dia sudah dibangun dengan mental ekonomi dan mental pebisnis. Contohnya seperti menggembala kambing dan berdagang ketika dia sudah remaja dan mengikuti pamannya berdagang ke Syam. Perkembangan dalam ranah ekonomi bisa juga dilihat dari mata uang yang dikeluarkan ketika zaman Rasulullah SAW sedang memimpin kota Madinah. Mata uang yang dikeluarkan saat itu memakai dinar atau emas dan dirham atau perak. Materi yang ketiga adalah karakteristik politik dalam dunia Islam. Prinsip-prinsip politik yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah al-hurriyah atau disebut juga dengan kemerdekaan yang bertanggung jawab, dan juga al-musawwah atau persamaan, yang mana Rasulullah tidak memandang bulu dalam menerapkan hukum yang akan dilakukannya kepada para pelanggar hukum. Bahkan pernah disebutkan dalam suatu riwayat, jika Siti Fatimah, anak dari Rasulullah SAW mencuri, maka Rasulullah SAW sendiri yang akan memotong tangannya. Politik Islam pada zaman Rasulullah SAW terlihat dari bagaimana Rasulullah SAW mengelola kota Madinah. Dalam prosesnya, politik dalam dunia Islam pada zaman Rasulullah SAW memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah berbasis pada keadilan, berbasis pada diplomasi, dan tata kelola yang sangat adil. Rasulullah SAW menunjukkan kepemimpinan yang sangat inklusif dengan menghargai berbagai pluralitas yang ada pada masyarakat Madinah saat itu. Nabi Muhammad SAW dikenal juga dengan keterbukaannya kepada lawan politiknya ketika membahas tentang isu politik yang ada pada masyarakat Madinah saat itu. So, itu dia tadi beberapa rangkuman dari resume materi-materi yang ada di mata kuliah Prophetic Leadership. Saya Muhammad Ariki Buryandi, dengan ini pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.